Blooming algae atau ledakan populasi alga adalah suatu kondisi di mana populasi alga di dalam ekosistem perairan mengalami peningkatan populasi yang dikarenakan perubahan kondisi lingkungan. Ledakan populasi alga dapat menyebabkan perubahan warna pada ekosistem perairan dengan warna sesuai dengan jenis alga. Contohnya adalah warna hijau muda. Warna hijau muda ini disebabkan oleh cyanobacteria. Dan kadang berwarna merah itu disebabkan oleh dinoflagellata. Nah, penyebab blooming alga. Mari jagalah lingkungan sekitar pantai, laut, maupun hutan seperti kita menjaga orang yang kita cintai. Kekeringan sebagai salah satu pembatas dalam peningkatan produksi pertanian, khususnya pada lahan tada hujan. Lahan tada hujan merupakan lahan sawah yang kebutuhan airnya hanya bergantung dari hujan. Langkah tercepat menyelamatkan dunia dari kerusakan adalah dengan memulainya dari diri sendiri. Para petani dan masyarakat umum terpana dengan kemajuan yang berhasil dicapai oleh pertanian modern. Tingginya produktivitas tanaman, berkat adanya benih unggul, pupuk, hormon tumbuh dan pestisida sudah menempatkan manusia sebagai pemenang. Ironisnya, ternyata dalam posisinya sebagai pemenang tersebut, manusia akhirnya menjadi kurang bijaksana. Tindakan yang kurang bijaksana ini salah satunya tercermin dari sistem pengelolaan tanah dan pemupukan. Tanah menjadi sorotan penting karena kehidupan dan perkembangan tanaman dan segala makhluk hidup di bumi sangat memerlukan tanah. Akan tetapi arti penting ini secara sadar dan tidak sadar telah diabaikan manusia. Kerusakan tanah pun telah berakibat munculnya berbagai bencana alam. Dari video tadi, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para petani, untuk mengurangi penggunaan pestisida. Karena penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan bencana alam dan kerusakan tanah. Karena dari tanah, di situ kita akan mendapatkan bahan-bahan makanan. Untuk menjawab tantangan global dan prediksi krisis pangan, maka Indonesia sudah harus menyiapkan strateginya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang mumpuni untuk bertahan. Jika dilihat dari matriks rencana kegiatan 2022, antara Kementerian Pertanian dengan Dirjen Anggaran, sebenarnya sudah ada 5 strategi pembangunan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing yang berkelanjutan. Strategi itu diantaranya peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, dan pengembangan pertanian modern, serta gerakan 3 kali ekspor. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, Kementerian Pertanian salah satunya akan mengembangkan lahan rawa di Kalimantan. Mari kita menjaga alam, karena alam merupakan bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Tamiang mendatangi pabrik kelapa sawit PT Bima Desa Sawita di Desa Lubuk Siduk, Kecamatan Sekera. Kedatangan petugas dilakukan setelah adanya laporan masyarakat sekitar yang diduga limbah pabrik tersebut telah mencemari sungai. Di lokasi petugas memantau langsung area pabrik yang diduga menjadi sumber limbah. Petugas juga memeriksa parit pembuangan limbah dan kolam penampungan limbah. Setelah melakukan peninjauan, petugas menemukan di lokasi tidak ada pembuangan air limbah ke badan air dan kolam penampungan. Padahal konsep di dokumen pengolahan air limbah pabrik kelapa sawit tersebut akan di-recycle atau diolah menjadi air baku. Namun di lokasi petugas menemukan saluran tersembunyi pembuangan limbah yang diduga dialirkan ke sungai sekitar. Pelaksana tugas Kepala DLH Kabupaten Aceh Tamiang Surya Lutfi mengatakan pihaknya menemukan banyak permasalahan lain di lokasi pabrik, seperti tongkos atau tandan kosong yang masih dibakar sehingga dapat mencemari udara terhadap warga desa sekitar pabrik. Motivasi saya adalah jika kita tidak mau memprotes tentang polusi, kita harus melestarikan alam. Terima kasih. Sahabat Tani, perkenalkan nama saya Siswanto,
petani dari Dusun Dampit, Desa Sumbirajo, Kecamatan Iromoko, Kabupaten Wonogiri. Dengan luasan lahan yang saya miliki kurang lebih 6.000 meter persegi. Saat ini sedang menanam tanaman padi dengan varietas Mapan 05 dengan perawatan baik pestisida maupun paket fungisida dari Prima, dengan hasil yang alhamdulillah seperti yang ada di samping saya. Penggunaan pestisida secara tepat maupun insek yang tepat, ternyata Mapan 05 bisa membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Dengan sistem tanam ini saya jajar legowo, dengan satu lubang saya kasih 2 rumpun. Untuk kebutuhan benih saya menghabiskan 6 kilo, Pak. Motivasi saya adalah mari kita jaga lingkungan dan mengurangi bahan kimia berlebihan. Sesuai dengan dosis yang dianjurkan, dapat mengganggu keberlangsungan hidup kedua populasi tersebut dan mengganggu ekosistem yang ada, menurut M. Yuantari di tahun 2009. Contoh kasus pencemaran pestisida pada perairan terjadi di Sungai Ciliwung, Jawa Barat. Sungai yang mengalir melewati daerah Bogor, Depok, dan Jakarta ini memiliki kandungan residu insektisida seperti endosulfan dengan kadar konsentrasi sekitar dari 0,7 sampai dengan 4 mikron per liter. Selain itu, pada perairan yang digunakan untuk budidaya perikanan di Sukabumi, Jawa Barat, juga ditemukan kandungan residu organoklorin dan karbamat seperti bahan aktif MIPC, BPMC, dan karbofuran. Keberadaan residu tersebut dipengaruhi oleh aktivitas pertanian yang ada di sepanjang daerah aliran sungai. Beberapa residu organoklorin, organofosfat, piretroid, dan karbamat juga ditemukan pada tanah di kolam budidaya ikan tersebut, menurut Taufik di tahun 2011. Beberapa golongan pestisida bersifat persisten sehingga bahan aktifnya dapat bertahan lama. Motivasi saya yaitu dengan menanam satu pohon kita bisa memberikan oksigen kepada ratusan orang.